Apa kabar? Jumpa kembali dengan aku. Semoga Anda tetap sehat, selalu kuat, semangat mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Juga tentunya selalu mendapat keberuntungan di hari-hari yang Anda lewati dan mendapatkan keajaiban yang nyata. Yang sedang berusaha ya, semoga tetap konsisten dengan usahanya. Mesti semangat usaha itu ya. Jangan mencari-cari kelemahan orang lain ketika Anda bekerja, ketika Anda berusaha, ketika Anda beraktivitas. Karena Anda akan dilelahkan dengan itu semua. Tapi carilah kelebihan orang lain, karena dengan begitu Anda akan mendapatkan inspirasi dan dorongan untuk melakukan hal yang terbaik. Salam alien, salam kopi hitam. Aduh. Dengan kita terus mencari kelemahan orang lain, kelemahan misalkan rekan kita, rekan kerja, maka sebenarnya itu akan memberi keuntungan bagi dirinya, karena dirinya jadi tersorot. Tetapi ketika kita mencari kelebihan yang dia punya, itu menambah energi, menambah inspirasi, menambah dorongan. Juga ibaratnya kita terpecut oleh itu, dipecut agar kita bisa lebih dari dia, tetapi tanpa kita iri. Ini namanya berlomba, tetapi tanpa kebencian. Jadi carilah kelebihan itu untuk inspirasi, karena kita itu kan terbatas dari pengalaman, terbatas dari pengetahuan, terbatas dalam cara dan proses yang terbaik nih. Bagaimana nih sebenarnya cara dan proses yang terbaik? Ada misalkan orang-orang yang sudah sukses, nah kita cari inspirasi dari situ. Kenapa dia bisa sukses? Walaupun terkadang sama cara, sama jalannya, takdir menentukan lain begitu. Nah itu kita mesti menerima ya. Yang penting kita itu kan berusaha dulu, berikhtiar dulu. Dengan begitu terus berusaha, berikhtiar, dengan tidak mencari-cari kelemahan orang lain, dengan tidak memusuhi orang lain, kita akan berbahagia gitu ya. Kita akan mendapatkan kegembiraan dan akan mendapatkan buahnya dari usaha kita begitu ya. Sedikit inspirasi jalanan. Oh, kenapa sih dia bisa gitu? Saya juga harus bisa tuh gitu. Kenapa saya banyak tanggungan? Kenapa saya tidak ada tanggungan tapi dia banyak tanggungan? Kerjanya sama tapi bisa seiring sejalan. Dia bisa membeli anu, kita bisa membeli anu juga bisa. Nah ini masalah pengaturan. Kita jangan menyalahkan orang lain. Oh, pesugihan. Oh, dia muja. Waduh, jangan begitu ya. Justru kita itu jadi pecut. Kok dia usahanya begitu tapi terus maju. Nah, kita belajar kepada dia begitu. Belajar. Mungkin ada yang salah di diri kita saat menjalani tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin ada yang salah di diri kita. Ada salah cara, ada salah proses, ada salah niat mungkin begitu. Begitu zodiak Aries. Semoga sehat selalu ya. Semangat selalu. Kalau hasil siapa yang tahu sebenarnya. Kalau masalah hasil, yang penting tuh kita terus aja, terus bekerja, terus berusaha. Yang mau bekerja, yang mau berusaha, yang tidak ya tidak apa-apa begitu. Tidak usah dipermasalahkan ya. Terus berdoa. Doa dan ikhtiar itu memang penting.
dimanapun Anda berada, selalu itu penting ya. Untuk mendapatkan sesuatu itu adalah wujud syukur, kan begitu, tanda syukur. Nah, kita berusaha terus ya. Adapun hasil kan kita tidak tahu masalah hasil ya. Jangan dulu ke hasil. Nah, itu namanya angan-angan, wah hasilnya begini, wah hasilnya begini. Jangan berpikir ke hasil begitu ya. Penting kita prosesnya itu bagaimana, menjalani proses itu bagaimana, tahap demi tahap prosesnya itu bagaimana, gitu ya. Dan capaian kesuksesannya tuh di mana? Capaian kesuksesannya tuh apakah punya ratusan gedung? Capaian kesuksesannya targetnya apakah punya ratusan mobil? Targetnya, kalau saya targetnya sederhana, targetnya ya asal bahagia saja begitu. Berbeda-beda pandangan, itu mesti kita pahami, karena memahami diri itu bisa memahami orang lain dan bisa memahami apa yang kita kerjakan. Jadi target capaian suksesnya tuh yang gimana sih Anda tuh begitu, targetnya tuh yang gimana sih bentuknya tuh. Apakah dengan banyak wanita, apakah dengan banyak, bagi cowok ya, apakah dengan banyak berlian mewah, apakah dengan banyak uang ratusan triliun. Targetnya sampai di mana? Di mana targetnya? Kalau saya targetnya cukup sederhana saja, saya bahagia begitu saja. Begitu ya. Anda mesti punya targetnya tuh gimana tuh, karena itu adalah nanti mendorong, jadi pecut, seolah-olah mendorong, menginspirasi, memotivasi diri Anda saat melakukan proses level demi level, saat melakukan proses tahap demi tahap. Itu akan mendorong. Ini mesti dipahami, benar saya nih begitu. Percaya enggak? Gitu zodiak Aries. Mesti kita pahami diri kita, mesti kita pahami target kita, mesti kita pahami usaha kita juga. Terkadang saya juga tidak paham. Nama barang saja yang di sini saya tidak tahu terkadang. Nah, itu jangan diikutin. Jadi Anda mesti tahu seluk-beluknya usaha Anda tuh, mesti tahu lubangnya kemana, cara mengambilnya dari mana, mengolahnya bagaimana, lubangnya, penyalurannya bagaimana, metodenya bagaimana. Apakah modal kemudian digolangkan jadi hasil, dari nanti hasil digolangkan, atau modal lagi yang digolangkan, gitu kan? Apakah modalnya yang digolangkan atau hasilnya yang digolangkan? Hasilnya diambil, modalnya digolangkan, atau modalnya diambil lagi, hasilnya digolangkan? Kan begitu ya. Jadi memang mesti tahu itu. Ini penting ya. Kita mengambil barangnya dari mana, yang misalkan berjualan nih, kemudian cara mengolahnya bagaimana, kemudian lubangnya kemana, itu cara menyalurkannya, marketnya tuh kemana, begitu, marketnya tuh, pemasarannya tuh bagaimana caranya, kemana, bagaimana, kemana, di mana, bagaimana, kemana, di mana. Begitu juga yang bekerja itu memang perlu memahami seluk-beluk pekerjaan dia itu di mana. Posisi dia itu sebenarnya sebagai apa? Pekerjaan dia gimana? Gitu. Pekerjaan saya tuh gimana ini sebenarnya, yang karyawan ya. Itu mesti memahami. Saya sebagai apa di sini? Ini penting ya. Penghasilan saya nanti hasilnya berapa, kira-kira kurang lebih dirata-ratakan
Nah, begitu ya. Motivasi usaha sukses. Judulnya apa ya? Motivasi usaha sukses. Wah, gitu kan agak bagus ya, keren. Jadi memang kita perlu mengambil inspirasi dari orang-orang yang memang sudah sukses ya, perlu mengambil inspirasi. Memang kalau kata-kata itu mudah ya, mudah. Dan kita belajarlah kepada dia yang cocok saja dengan Anda, yang cocok ya. Mungkin tetangga Anda ada, kemudian yang kenal lagi, yang kenal, yang memang Anda sudah kenal, sudah paham dia. Jadi jangan yang belum kenal, karena Anda tidak akan paham dia, tidak akan mengerti dia. Ada istilah tak kenal maka tak sayang, kan begitu ya. Makanya yang kenal ya, yang kenal, yang sehingga Anda bisa mengerti, tahu seluk-beluk dia, tahu ya begitu begininya begitu ya. Terlepas dari kita tidak melihat kelemahan-kelemahan dia, jangan coba melihat kelemahan-kelemahan dia, tapi lihat kelebihan-kelebihannya lihat. Sampai kapan kita melihat kelemahan-kelemahan seseorang? Gak akan beres-beres tuh, gak akan beres-beres. Sampai kapan juga? Kelemahan itu selalu ada di dalam diri manusia, karena ada fluktuasi di situ, naik turun ya. Jiwa manusia, hati manusia naik turun. Pasti ada kelemahan-kelemahan itu. Pasti ada. Salam kalian, salam kopi hitam lagi. Nih panas-panas, enak tuh keluar asap. Gitu, sampai kapan kita mencari kelemahan-kelemahan? Carilah kelebihan-kelebihan. Berbagilah dengan kelebihan-kelebihan Anda juga. Dengan begitu Anda mendapatkan kebahagiaan tambah-tambah. Nah, itu namanya berkat. Itu berbagi itu berkat. Nah, setelah kita berusaha, kita ada hasilnya, sisihkan buat orang-orang yang tidak punya, orang-orang yang membutuhkan, fakir, miskin, janda-janda yang membutuhkan, orang-orang yang di jalanan yang terlantar, kasih. Percaya nggak Anda bakal sukses? Itu kasih orang yang pengen berhutang kepada Anda, kasih. Tapi mesti jelas perhitungannya. Yang pengen berhutang Anda mesti tulis menulis, itu perlu tulis menulis ya. Kasih orang yang meminta kepada Anda, biarin dia meminta, nggak apa-apa, kasih. Minta makan kasih, minta uang kasih. Kalau ada, kalau tidak ada ya kasih nasihat juga nggak apa-apa. Itu ilmu, sama tambah-tambah berkat. Gitu ya. Semoga dipahami ini. Jadi jangan gegabah, memang ketika membuka usaha kita mesti perlu perhitungan dulu. Perhitungan yang jelas, yang mantap, yang keren, yang sip. Itu perlu. Kita mempelajari ekonomi, kita mempelajari akuntansi. Kan begitu ya. Kita mempelajari ilmu hidup, mempelajari ilmu sosial, manajemen, marketing. Tapi jangan jadi pelit begitu. Sampai kapan kita akan pelit ya? Sampai kapan kita akan egois misalkan begitu. Tapi enggak, di sini pada baik. Yang lihat video ini pada baik, orang baik semua. Gitu ya. Jadi kita mesti mempelajari semua itu dengan seluk-beluk, memperdalam diri kita, memperdalam usaha kita, memperdalam saluran kita, memperdalam. Tak kenal maka tak sayang. Sehat selalu, ceria Aries. Di situ ada Anda akan nanti mendapatkan kebanggaan jika Anda memang bekerja keras gitu. Ketika Anda memang berusaha dengan sekuat tenaga, bersemangat begitu ya.
Sehingga jangan menghamburkan energi untuk melihat kelemahan-kelemahan orang lain. Gitu. Sehat selalu.